Hai, minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Hai. Kali ini kita belajarnya melalui video pembelajaran lagi. Materi hari ini adalah review semua keseluruhan materi kemarin sama nambah pola kalimat sebagai pengetahuan minasan aja. Sebagai pengetahuan tambahan minasan aja. Hai. Ini jadi kita akan review langsung saja. Hai, tujuan pembelajaran ini diambil dari kemarin-kemarin, jadi seluruhnya siswa dapat menyebutkan nama-nama ruangan dan benda-benda yang ada di rumahnya. Yang kedua, siswa dapat bertanya pada orang lain apa saja yang ada di dalam rumah orang tersebut. Terus siswa dapat bertanya pada orang lain apa saja yang ada di dalam rumah orang tersebut. Terus siswa dapat memaparkan keadaan rumahnya. Oh, ini double, maaf. Hai, begitu. Jadi nanti Minasang diharapkan tahu caranya bertanya pada orang lain dan bisa memaparkan keadaan rumahnya. Nanti kita di sini juga fokus ke percakapannya. Hai, ini ada kosakata ruangan. Silakan didengarkan. Daidokoro. Ima. Ea. Toire. Beranda. Uci. Hai, coba sekali lagi. Daidokoro. Ima. Ea. Toire. Beranda. Uci. Hai. Mari kita beralih ke bendanya. Terebi. Earcon. Senpuki. Tanah. Komputer. Denwa. Rezoko. Teburu. Doa. Hai. Sekali lagi. Terebi. Earcon. Senpuki. Tanah. Komputer. Denwa. Rezoko. Teburu. Doa. Hai. Kosakata berikut bisa ditemukan di modul juga. Terus di sini kan juga sudah ada artinya. Hai. Jadi begitu caranya melafalkan kosakata benda ini. Diharapkan Minasang juga bisa melafalkannya dengan lancar dan benar. Hai. Selanjutnya ke kosakata keadaan yang baru saja kemarin kita pelajari. Oki, chisai, hiroi, semai. Hai. Sekali lagi. Oki, chisai, hiroi, semai. Hai, gitu. Lalu ini sudah ada di modul juga kan? Dari gambarnya sudah kelihatan dari kosakatanya apa. Sengaja dibandingin gini biar lebih kelihatan kosakatanya yang sesuai. Hai. Lalu selanjutnya ini. Atarashi, furui, akarui, gurai, kire, kitanai. Hai, sekali lagi. Atarashi, furui, akarui, gurai, kire,
kita naik. Ini jadi kosakata berikut. Diharapkan minasan bisa menghafalkannya dan menyebutnya dengan mudah. Begitu. Lalu ini pola kalimat yang kemarin ya. Tinggal mengulang. Ada kata benda ni, kata benda tempat ni, terus kata benda dalam ruangan. Ga arimas. Kata tempat di sini artinya kan ruangan atau rumah, punya tempat yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, kemarin kan sudah ada contohnya. Jadi sekilas-sekilas saja. Kalau yang ini contohnya misalnya hea ni terebi ga arimasu. Terus yang kedua ini hampir sama kayak yang pertama. Kata benda tempat ni kata benda-benda to kata benda-benda ga arimasu. Ini digunakan untuk menyebutkan kata benda, menyebutkan jika bendanya lebih dari satu. Jadi misalnya di kamar itu ada misalnya ada terebi sama ada teburu. Jadi gini, hea ni teburu to terebi ga arimasu. Ini seperti biasa untuk ini kata tempat, kata bendanya ini fleksibel, jadi terserah minasang mau bisa diganti menurut minasang mau mendeskripsikan di tempat mana dan benda apa yang ada di tempat itu. Dan ini yang baru saja kemarin kita pelajari, kata benda tempat. Wah, kata sifat des. Kata sifatnya di sini itu merujuk ke keadaan. Jadi yang kayak tadi, hiroi, semai, atarashi, oki, dan lain-lain. Jadi contohnya misalnya mau mendeskripsikan hea wa semai desu. Gitu. Jadi kata benda tempat dan sifatnya fleksibel bisa diganti-ganti sesuai keinginan minasang mau mendeskripsikan ruangan apa dan ruangannya itu seperti apa gitu. Lalu ini pola kalimat untuk bertanya ke orang lain di modul ada walaupun tidak dijelaskan secara rinci pola kalimatnya, tapi ada contoh percakapan di modul, silakan dilihat. Kalau misalnya takut lupa ini, nanti saya PPT-nya juga saya upload di Sidikdaya, jadi silahkan dilihat, dibaca-baca. Sekalian kalau minasang mau mendengarkan kosakata yang tadi, kan ada audionya, bisa didengarkan. Jadi silahkan kalau mau di-download, silahkan di-download. Ini kata benda, nama, ruangan ni, nani ga arimasu ka? Namanya ini nama orang ya di sini. Jadi kita mau bertanya ke siapa? Misalnya mau bertanya ke Aina-sang, ya udah berarti namanya Aina-sang. KP ruangan. Mau nanya apa sih ke Aina-sang, ruangan apa? Misalnya Redokoro. Ya, jadi ini ya fungsinya digunakan untuk menanyakan apa saja yang ada di ruangan orang lain. Kayak misalnya pengen nanya ke Aina-sang, pengen nanya tentang dapurnya dia. Berarti menurut ini tinggal ganti nama dan ruangannya ini. Misalnya Aina-san, daidokoro ni nani ga arimasu ka? Artinya Aina-san, apa aja yang ada di dapurmu? Hai, begitu. Saya harap penjelasan saya bisa dimengerti. Jadi sama seperti ini. Jika ingin menanyakan, sama seperti ini cuma diganti nama dan ruangannya. Nama siapa yang ingin ditanyai dan ruangannya, ruangan apa yang ingin ditanyakan ke orang tersebut. Kayak begitu. Lalu kalau mau yang lebih direct, yang lebih menjurus, mau nanya benda apa ini, pakai KP nama, KP ruangan nih, KP benda ga arimasu ka? Ini fungsinya digunakan untuk menanyakan apakah ada suatu benda di ruangan tersebut. Misalnya kata benda nama, saya pengen nanya ke Aina-sang, apakah ada meja di ruangan, ada meja di kamar dia. Jadi nanya itu langsung Aina-sang,
Heani te boruga arimasu ka? Kayak gitu. Jadi intinya yang kedua dan yang pertama dan kedua ini hampir sama, tapi yang kedua ini lebih menjurus ke suatu benda. Jadi kalau yang pertama kan benda apa aja yang ada di ruanganmu, kalau yang kedua ini apakah ada suatu benda, misalnya apakah ada teburu, apakah ada rezoko, apakah ada ini, apakah ada terebi di ruanganmu. Jadi yang kedua ini lebih menjurus, lebih jelas mau menanyakan benda apa gitu. Hai. Terus yang ketiga ini digunakan untuk menanyakan keadaan suatu itu ruangannya. Ini kabeh ruangan wa KS keadaan deska. Oh ya, ini bisa nggak harus ruangan ya, bisa pakai uji tempat ya, bisa uji, bisa itu. Pokoknya yang sudah kita pelajari. Atau minasang sudah punya kosakata yang lebih banyak juga makin bagus. Fungsinya digunakan untuk menanyakan keadaan sebuah ruangan. Hai. Jadi digunakan untuk menanyakan keadaan sebuah ruangan. Jadi misalnya Lala Sang, saya ingin nanya ke Lala Sang, apakah ruangannya Lala Sang kayak gini? Langsung aja. Oh ya, kalau mau nyebut nama juga nggak apa-apa, kalau nggak langsung nggak apa-apa. Jadi langsung ruangan, wah, KS keadaan deska. Jadi misalnya Lala Sang, heya wa semai desu ka? Artinya Lala Sang, apakah kamarmu itu sempit? Nah, ini jadi ruangannya fleksibel, terserah mau minasang mau menanyakan ruangan apa ke orang tersebut, lalu keadaannya bagaimana. Jadi misalnya ruangannya apa, terus keadaannya yang sudah kita pelajari hiroi sama. Jadi kayak gampangnya tuh bener nggak sih ruangan kamu itu sempit, ruangan kamu itu luas, ruangan kamu itu baru, ya kayak gitu. Jadi nama ruangan atau nama tempatnya dan keadaannya bisa diubah-ubah sesuai minasang mau nanya keadaannya bagaimana dan ruangannya apa. Kayak gitu. Semoga bisa dimengerti ya. Ya, kalau begitu langsung saja ke contoh percakapan. Contoh percakapan ini udah merangkap semua pola kalimat yang telah saya ajarkan kemarin, plus yang kata tanya tadi. Jadi gini. Hak-san, 部屋に何がありますか? 私の部屋にテレビと棚があります。皆さん、部屋にエアコンがありますか? いいえ、ありません。白さんの部屋は広いですか? はい、私の部屋は広いです。Sebentar saya jelaskan sebentar. Ini kan apa? Yang pertama hakusang, ya nina nigarimasu ka? Oh, sebentar saya itu. Slide selanjutnya aja yang lebih mudah ini romajinya percakapan sebelumnya. Jadi hakusang, ya nina nigarimasu ka? Artinya hakusang, apa saja sih yang ada di kamarmu? Terus hakusangnya jawab, watashi no heya ni terebi to tanaga arimasu. Di kamarku ada televisi dan ada rak gitu. Jadi watashi no heya ni terebi to tanaga arimasu. Terus Mia-san, heya ni earkon ga arimasu ka? Terus dia balik tanya, Mia-san, di kamarmu ada AC enggak? Nah, itu tadi nih yang sudah saya jelaskan, ini pertanyaan yang lebih umum, jadi nanyain benda apa yang ada di ruangan kamu. Kalau ini, apakah benda ini ada di ruangan kamu? Jadi
Ini yang lebih menjurus. Jadi si Haku ini intinya mau nanya ada AC nggak di ruangannya Miyasang. Sedangkan Miyasang ini hanya tanya secara keseluruhan, Hakusang, barang apa saja yang ada di tuh di kamarmu. Terus Miyanya jawab, "Iya arimasai." Iya arimasai ini berarti tidak ada. Kalau misalnya pertanyaannya direct gini, pertanyaannya menjurus gini, Miyasang Heani bla 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 ga arimaska, itu jawabannya cuma dua, antara hai arimas dan iye arimasen. Hai arimas itu artinya iya ada, dan iye arimasen artinya tidak ada gitu. Lalu Miyasangnya tanya lagi, Hakusang no heya wa hiroi desu ka? Kamarnya Hakusang luas nggak? Tuh dia tanya lagi. Ini yang pola kalimat tanya terakhir yang saya ajarkan itu, yang saya slide sebelumnya itu. Hai, watashi no heya wa hiroi desu. Ini juga jawabannya bisa hai, bisa iye. Hai kalau benar, iye kalau tidak. Ingat-ingat ya, hai itu artinya ya, iye itu artinya tidak. Gitu. Jadi kalau misalnya benar, jawabnya itu hai. Terus diikuti watashi no heya wa hiroi desu. Kalau misalnya mau jawab iye, tinggal jawab lawan katanya. Hai, lawan kata hiroi kan tadi semai. Jadi misalnya iye ya, iye. Watashi no heya wa semai desu. Gitu. Jadi kalau nanya gini, keadaan rumah, apakah benar ruanganmu itu kayak gini? Kalau mau jawab iya, langsung hai, watashi no. Tinggal ngulang lagi, watashi no hewa. Ruangan saya tuh gini, emang gini. Terus kalau mau iya, kalau mau tidak, kalau pertanyaan dari lawan bicaranya tidak benar, tinggal iya. Watashi no iya, tidak, ruangan saya sempit. Jadi tinggal kalau ini mau jawab iya, tinggal jawab lawan katanya. Ingat, tinggal jawab lawan katanya. Gitu. Jadi tidak usah terlalu bingung. Pokoknya kalau mau tidak setuju atau pernyataan atau mau bilang pertanyaan dari lawan bicaranya nggak benar, jadi ya tinggal jawab iya, terus lawan katanya. Gitu. Kalau hiroi semai, kalau atarashi furui, dan seterusnya. Gitu. Coba didengarkan sekali lagi. Hakusang, heya ni nani ga arimasu ka? Watashi no heya ni terebi to tana ga arimasu. Miyasu-san, heya ni earcon ga arimasu ka? Iie, arimasen. Hakusang no heya wa hiroi desu ka? Hai, watashi no heya wa hiroi desu. Hai, gitu. Jadi percakapannya itu sudah mencakup semua pola kalimat yang sudah saya ajarkan kemarin. Jadi kalau dimasukkan percakapan tuh jadinya kayak gini. Hai. Untuk selanjutnya, pola kalimat apa yang digunakan? Nah, kan tadi di percakapannya ada yang fontnya berwarna merah. Nah, coba Minasang identifikasi pola kalimat yang digunakan di font berwarna merah itu. Bisa dilihat di modul atau bisa dilihat di PPT ini dan video ini. Nanti PPT-nya saya masukkan ke Sidik Daya biar bisa Minasang baca-baca. Lalu komen di bawah sebagai bukti kehadiran Minasang. Karena absennya tidak masuk di akun saya. Hai. Begitu, jadi sekian pertemuan hari ini. Intinya hanya review dan menambah itu tadi. Cara menanyakan
keberadaan suatu benda atau gimana sih keadaan ruangannya. Hai, Jugewa owarimashita. Arigatou gozaimasu. Seperti biasa, kalau misalnya ada pertanyaan, jangan sungkan langsung chat pribadi ke saya, langsung japri ke saya. Mau nanya apapun, nggak apa-apa. Mau nanya soal pelajaran ini terutama, atau mau nanya soal kesulitan-kesulitan waktu pelajaran ini, terus cara menyelesaikannya gimana. Gitu. Barangkali ada yang butuh. Hai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.